kita bertemu dalam Tuhan, ini kita belajar. Kita tahu bahwa semua akan berubah. Pujilah, kita akan memulai pagi ini. Mari saya undang semua bagi berdiri. Kita akan pujikan Bapa. Yeah.
Kami ingin memuji mengesahkan nama-Mu Tuhan. Mari Kau siapkan hati pikiran kami hanya untuk Engkau. Biar segala kuasa kejahatan, segala kuasa iblis yang ingin merampas kemuliaan-Mu Tuhan, kami usir, kami tertinggi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari hati kami, pikiran kami, dan tempat ini biarlah yang ada dari kuasa-Mu, yang ada hanya Tuhan. Haleluya. Setiap kami yang datang Tuhan membawa kami, sehingga ketika kami pulang membawa sukacita yang besar. Siap memuji Tuhan. Biarlah segala pujian, kemuliaan, kejayaan, keagungan kami kembalikan hanya kepada Engkau dan hanya untuk Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kepada kami. Puji nama Tuhan. Kita akan tetap berdiri. Kita akan pujikan Tuhan. Kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita pujikan Allah sumber kuat Tuhan. kita yakin Tuhan ada di sini.
Tuhan, sebentar kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Ya, kita siapkan hati pikiran kita. Biarlah hanya Tuhan yang menguasai kehidupan kita, sehingga masalah apapun, sebesar apapun, Tuhan berkuasa atas kita. Kita akan mencintai seperti rusa yang haus, tapi juga hati kami, hidup kami rindu akan firman dan kasih Tuhan.
saatnya kita membaca beberapa ayat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 28, tapi kita cukup saja membaca ayat 21 sampai ayat 23. Kitab Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai 23. 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta Allah Israel, tangan segala korban pada manusiamu dan ikutilah kakinya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengutus Yeremia menjadi nabinya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel, khususnya kepada umat Yehuda. Beberapa minggu yang lalu kita sudah sama-sama memperhatikan Yeremia pasal 1. Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi nabi. Dan juga sudah belajar Yeremia pasal 2. Tuhan mengingatkan akan umat Israel sebab mereka murtad dari Tuhan. Kemudian pasal 3 selanjutnya kita sudah juga belajar bersama bahwa Tuhan menyatakan isi hatinya dan berseru, kembalilah umat Israel dan umat Yehuda yang kepada Tuhan. Dan kemudian saya loncat ke pasal yang ke-7. Sebab dalam pasal yang ke-7 ini Tuhan menyatakan akan isi hatinya yang luar biasa, yang bermakna bukan saja untuk umat Israel, tetapi juga bermakna kekal, bermakna abadi. Puji Tuhan. Kita membaca dalam ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat 23. Dalam ayat 23 Tuhan menyampaikan perintahnya, dengarkanlah suaraku, maka aku, yaitu Tuhan, akan menjadi Allahmu, dan kamu Israel akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Anda seru, berarti seruan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menaruh perhatian besar dengan umatnya. Dalam hal ini umat Israel. Kita sudah belajar berulang kali bagaimana umat Israel itulah keturunan daripada Abraham. Kemudian Abraham memperanakkan Ishak. Kemudian Ishak memperanakkan Yakub. Dan Yakub kemudian diganti namanya Israel.
Kemudian Israel atau Yakub memperanakkan 12 anak laki-laki, Ruben, Simon, Lewi, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kemudian Israel menjadi terbagi dua. Kerajaan utara 10 suku menjadi kerajaan Israel. Kerajaan selatan 2 suku, Yehuda dan Benyamin, menjadi kerajaan Yehuda. Yeremia bertugas di kerajaan Yehuda. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menyatakan melalui Yeremia bahwa Tuhan telah menyatakan perintahnya, firman-Nya, ketika umat Israel yang dipimpin Musa untuk keluar dari Mesir pergi ke negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan tersebut. Bapak Ibu Saudara, melalui Yeremia Tuhan ingatkan kembali apa yang Tuhan pernah firmankan. Bapak Ibu Saudara, kita membaca apa yang Tuhan firmankan melalui Musa dalam kitab Keluaran. Kita membuka dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-19. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5. Silahkan salah satu saudara bisa membacakannya. Keluaran 19 ayat yang ke-5, begini firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Puji Tuhan. Jadi ayat 5 dan ayat 6 ini Tuhan menyampaikan kepada Musa, untuk Musa sampaikan kepada umat Israel ketika dalam perjalanan dari Mesir menuju negeri perjanjian. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan, yaitu waktu berada di Gunung Sinai. Tuhan menyatakan firman. Apa maksud Tuhan keluarkan Israel dari Mesir untuk pergi ke negeri perjanjian? Maksud Tuhan adalah supaya mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Dan mendengarkan firman tidak berarti cukup dengar selesai, tetapi yang dimaksudkan dan berpegang pada perjanjian-Ku. Jadi firman Tuhan nyatakan sebagai perjanjiannya. Sehingga Alkitab Perjanjian Lama suka disebut sebagai kitab Perjanjian Lama. Firman Tuhan dalam Perjanjian Lama disebut sebagai perjanjian Tuhan. Puji Tuhan. Dan kalau mereka mendengarkan firman, kemudian berpegang atau menuruti apa yang Tuhan firmankan, atau taat kepada Tuhan, maka mereka akan menjadi umat kesayangan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau umatnya menjadi umat kesayangan dari Tuhan.
Dan Tuhan menyatakan bahwa dialah empunya seluruh bumi. Karena Kejadian pasal 1, Tuhanlah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan dengan segala isinya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-6, Tuhan jadikan kita kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kerajaan imam adalah kerajaan yang mendengarkan Tuhan dan yang mau berpegang kepada firman-Nya Tuhan. Kerajaan imam adalah mereka yang mau mendengar dan menuruti akan firman Tuhan tersebut. Kemudian dipertegas lagi menjadi bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus adalah bangsa yang mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian mereka mengikuti firman Tuhan tersebut. Puji Tuhan. Sehingga kalau kita bertanya apa artinya orang kudus? Artinya orang yang mendengar dan mengikuti firman-Nya Tuhan. Apa artinya kerajaan imam? Di mana imam melayani. Melayani dalam arti apa? Yaitu mendengar dan menurut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi dalam kitab Yeremia Tuhan serukan kembali betapa pentingnya umatnya mendengarkan akan firman Tuhan, yang artinya mendengar dengan sungguh-sungguh, kemudian berpegang atau menurut kepada firman yang Tuhan nyatakan tersebut. Bapak Ibu Saudara, bahkan bukan hanya pada zaman Yeremia, Bapak Ibu Saudara yang hidup pada akhir abad ke-7 sebelum Yesus lahir, saya menyebut tahun 600 sebelum Yesus lahir, dan pada zaman Musa 1500 sebelum Yesus lahir, berarti pada beberapa ratus tahun baru kemudian datanglah Yeremia. Tuhan serukan tidak saja Yeremia, tetapi Tuhan menyampaikan kepada Yeremia. Saya baca dalam ayat yang ke-25, Yeremia 7 ayat 25. Dan sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, jadi waktu zaman Musa 1500 sebelum Yesus lahir. Kemudian sekarang datang zaman Yeremia sekitar 600 tahun sebelum Yesus lahir. Firman Tuhan ini datang. Saya ulangi, dari sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, waktunya Yeremia. Aku Tuhan mengutus kepada mereka hamba-hambaku. Jadi sebelum Yeremia diutus, telah diutus hamba-hambanya Tuhan. Siapakah hamba-hambanya Tuhan tersebut? Dikatakan di sini para nabi, hari demi hari, terus menerus. Jadi dari zaman ke zaman Tuhan tempatkan nabi-nabi. Nabi-nabi itu adalah pemberita firman dari Tuhan. Jadi Tuhan dari waktu ke waktu menempatkan para pemberita firman. Untuk apa? Untuk mengingatkan akan Israel. Dikatakan waktu keluar dari Mesir sampai sekarang pada zaman Yeremia, Tuhan sampaikan bahwa Tuhan telah memutus, ya, dari waktu ke waktu. Aku Tuhan memutus hamba-hambaku untuk menyuarakan suara Tuhan, untuk menyuarakan akan firman Tuhan, akan maksud Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara,
suara Tuhan ini sampai dalam kitab Wahyu. Seruan yang sama Tuhan serukan, bukan saja untuk Israel, tetapi untuk segala bangsa manusia. Untuk supaya mereka juga boleh terbuka telinga mereka untuk dengarkan suara Tuhan atau maksud Tuhan atau firman yang dari Tuhan tersebut. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah suaraku, kata Tuhan. Itu berarti teramat berharga suara Tuhan. Suara Tuhan di sini maksudnya apa? Tuhan menyatakan, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Jadi kita melihat dan kita dengar, kita pelajari bahwa Tuhan bermaksud bahwa Tuhan menjadi Allah atau menjadi Allah Bapa yang maha baik itu kepada umatnya. Puji Tuhan. Bagaimana bisa menjadi Allah yang baik bagi umatnya? Jika umatnya mendengarkan firman Tuhan. Boleh katakan amin? Iya. Jadi firman ini kalau kita baca, maka Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan, dari situ kita dapat makna, kita dapat pengertian yang Tuhan bukakan kepada kita. Kita sudah belajar dalam kitab Lukas pasal 24 ayat-ayat akhir bahwa Tuhan membuka pikiran mereka untuk mengerti kitab suci. Jadi Tuhanlah yang membuka pengertian. Tidak mengapa kita baca lagi ayat itu, Lukas pasal 24. Satu saudara boleh bacakan dalam ayatnya yang ke-45. Lukas 24 ayat yang ke-20 ke ayat ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Puji Tuhan. Jadi Tuhan menyuarakan firman-Nya dengan maksud apa? Untuk supaya Tuhan hadirkan pengertian. Mereka mengerti akan firman Tuhan tersebut. Melalui Yeremia disampaikan suara Tuhan, firman-Nya, maksud Tuhan untuk dimengerti, untuk dipahami secara sederhana. Bapak Ibu Saudara sekalian, aku Tuhan mau menjadi Allahmu. Menjadi Allah yang dimaksudkan Allahmu adalah Allah yang sudah memimpin keluar dari Mesir untuk pergi ke negeri perjanjian. Keluar daripada perhambaan Mesir, dimerdekakan, dibebaskan, dan dipimpin pergi ke negeri yang Tuhan jadikan. Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa Dia mau menjadi Allah yang baik, Allah yang bermurah hati dengan umatnya, tetapi umatnya perlu dengarkan suaranya, dengarkan firman-Nya, ikuti firman-Nya, taati kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan nyatakan lebih jauh, aku Tuhan menjadi Allahmu, Allah yang maha kuasa dan yang maha baik itu, dan kamu akan menjadi umatku. Tidak, Keluaran tadi kita baca, umat kesayangan dari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemudian firman berkata, dan Yeremia pasal yang ke-7 ayat 23, dan ikutilah seluruh jalan atau seluruh firman yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Puji
Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak definisi yang dapat dibuat manusia tentang hidup bahagia. Hidup bahagia disamakan juga dengan hidup damai, hidup dalam sukacita, hidup happy kata orang Inggris, atau enjoy. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbagai definisi dapat dibuat oleh manusia. Jika cukup uang, bahagia. Apalagi banyak uang, lebih bahagia. Banyak definisi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kebaikan manusia. Tapi kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud Tuhan berbahagia adalah jika mereka mau menjadikan Tuhan adalah Allah mereka. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Baik tersebut, Bapak Ibu Saudara, dan mereka yang mendengarkan firman mau menjadi umatnya dengan jalan apa? Mengikuti perintah Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka mereka disebut adalah umat yang berbahagia. Artinya umat yang memiliki jaminan Allah di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau hanya sejauh materi, maka materi akhirnya juga berakhir maknanya buat hidup kita. Tetapi Allah tidak akan pernah berakhir bermakna untuk hidup kita. Baik hidup kita sekarang, baik nanti di seberang kematian. Kematian itu bagi manusia secara fisik, tetapi sebenarnya dirinya atau yang disebut rohnya dia hidup. Seperti kita belajar dalam Injil Lukas, orang kaya dan Lazarus. Orang kaya dengan segala kelimpahannya meninggal. Lazarus dengan segala kesusahannya meninggal. Tetapi orang kaya berada di tempat sengsara. Lazarus yang susah itu ada di tempat yang senang, di pangkuan Abraham, di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa? Bukan karena dia susah dia masuk ke tempat yang senang, tetapi karena dia mengikut Tuhan, dia ada di sana. Dan orang kaya tersebut bukan karena dia kaya dia masuk ke tempat sengsara, tetapi karena dia tidak mengikut Tuhan, maka dia akhirnya berada di tempat sengsara untuk selama-lamanya. Artinya kekayaannya bukanlah jaminan yang penuh buat hidupnya, sebab satu waktu itu akan berakhir manfaatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan saya berkata kita tidak perlu uang. Semua orang membutuhkan uang untuk biaya dalam hidup ini. Tuhan tidak menentang hal itu. Dan Tuhan sudah berfirman, siapa yang bekerja mendapat upah. Siapa yang bekerja mendapat penghasilan. Dan dia hidup dari penghasilan dalam hidupnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi di sini Tuhan mau menyatakan yang melalui Yeremia bahwa Tuhan mau supaya umatnya adalah umat yang mendengarkan Tuhan dan yang mengikuti Tuhan dalam hidupnya dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara, kita baca dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-21, firman yang sama juga Tuhan kembali serukan
dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-21. Ada yang baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Ayat 1. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Suara yang nyaring dari tahta itu, dalam Yeremia, dengarkanlah seruan, berarti seruan yang nyaring. Silakan. lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Sama. Jadi seperti kepada Yeremia, seperti kepada Musa, yaitu Tuhan menyatakan akan firman-Nya, yaitu apa? Dia mau berdiam bersama dengan mereka, dan mereka menjadi umat-Nya, dan ia menjadi Allah mereka. Di langit bumi yang baru, dalam sorga yang kekal itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menempatkan diri sebagai Allah umat-Nya, dan umat-Nya ditempatkan sebagai umat yang memiliki Allah di dalam hidup mereka, yaitu Allah yang mana? Kalau dalam perjanjian lama, Allah pencipta langit dan bumi segala isinya, itu semua akan berlalu. Akan datang langit dan bumi yang baru. Kemudian surga tempat kediaman Tuhan diturunkan ke langit bumi yang baru, di mana Tuhan bersama dengan umat-Nya. Puji Tuhan. Dan di langit bumi yang baru itu, ayat 4, Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. amin. Firman Tuhan, di langit dan bumi yang baru itu, di sorga yang mulia itu, maka di sana tidak akan ada lagi air mata, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi kematian, tidak ada perkabungan, duka cita tidak ada lagi, ratap tangis, duka cita tidak ada lagi. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Langit dan bumi yang lama, yang telah dicemari dosa, dicemari oleh iblis, maka itu semua telah lenyap. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak saja menempatkan dirinya sebagai Allah dalam perjanjian lama, tapi Tuhan juga menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha baik, maha mulia dalam perjanjian baru. Bahkan di dalam langit dan bumi yang baru, Tuhan tetap sama menempatkan diri sebagai Allah yang maha kuasa, yang maha baik bagi umat-Nya. Di langit dan bumi yang sekarang masih ada duka cita, masih ada perkabungan, masih ada kesusahan, masih ada percobaan dan lain sebagainya. Itulah dunia yang kita diami sekarang. Satu waktu untung, satu waktu rugi, satu waktu sehat, satu waktu sakit. Inilah dunia, langit dan bumi yang pertama yang diciptakan Tuhan. Tetapi Tuhan menyediakan satu langit bumi yang baru. Tetapi sebelum kita ke sana, di langit dan bumi yang banyak air mata, yang banyak kesusahan tersebut, Tuhan tetap mau menempatkan dirinya sebagai Allah yang baik bagi umat-Nya. Asalkan umat-Nya mau dengarkan suara Tuhan, ikuti firman-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingat Presiden kita, kemudian pemerintah
semua bersuara. Bapak Ibu Saudara, kita dengar lewat televisi dan sebagainya di awal tahun yang lalu, yaitu supaya kita bisa berhadapan dengan situasi yang cukup berat ini, yaitu yang kita kenal dengan seruan 3M. Bapak Ibu Saudara, itu bermanfaat buat kita. Bapak Ibu Saudara, andai kata masyarakat tidak mendengarkan seruan pemerintah, apa jadinya Bapak Ibu Saudara dengan Indonesia? Bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia ini, negara-negara, para pemimpin negara menyerukan paling sedikit 3M tersebut, Bapak Ibu Saudara, dan sudah membawa manfaat. Tetapi pemerintah juga terus ingatkan, waspada. Kalau tidak waspada, bisa ada gelombang lagi yang lebih berat akan datang. Sehingga seruan untuk mengikuti seruan negara, seruan pemerintah perlu dan baik buat kita, berguna buat kita. Terlebih seruan Tuhan buat saudara dan buat saya. Ini sangat berarti buat kita. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak berhenti menyerukan apa yang baik untuk kami manusia. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan menjadi Allah kita, kita menjadi umat kesayangannya. Artinya kalau kita susah, Dia tahu kesusahan kita. Tadi kita sudah nyanyikan, ya Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu hidup kita, Tuhan tahu permasalahan kita. Tuhan tidak biarkan kita. Oh, Tuhan tidak tinggalkan kita, tapi Dia menempatkan diri sebagai Tuhan, sebagai Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Baik bagi umatnya. Rahasianya mau dengar-dengaran kepada Tuhan, mau ikut Tuhan. Walaupun pergumulan tidak mudah, untuk ikut Tuhan tidak mudah, saudara-saudara. Ya, ada waktunya Tuhan bawa kita seperti melangkah cepat. Oh, Tuhan lebih kuat dari kita nggak kuat melangkah cepat. Tapi satu waktu Tuhan mengajak kita melangkah lambat. Waduh, ini begitu lambat. Satu waktu Tuhan seperti berhenti, tidak bergerak. Kita juga ikut berhenti dalam satu situasi. Bapak Ibu Saudara, maksud saya bukan hal yang mudah ikut langkahnya Tuhan. Tetapi kalau kita mau saja mengikuti, maka Tuhan kuatkan langkah kita. Tuhan tambah kuatkan langkah kita. Oh, terima kasih. Itulah Tuhan yang mau menjadi Allah kita. Dia untuk menambah kita kekuatan untuk melangkah, untuk mengikuti akan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang kita dapat belajar dari ayat-ayat ini, tapi saya hanya batasi dulu sampai ayat 23 saja, ya, bahwa biarlah bagian firman ini ya mendesak dalam hati, pikiran dan hidup kita. Sebab ini firman sampai kepada langit dan bumi yang baru. Bapak Ibu Saudara, berguna buat kita di langit dan bumi yang ada sekarang, tapi lebih lagi itu berguna untuk kita ada bersama Tuhan di langit bumi yang baru. Puji Tuhan. Waktunya Bapak Ibu Saudara, saya harus berhenti, ya. Tuhan tolong kita semua, ya. Mari kita menghadap Tuhan. Kita mau menaikkan satu nyanyian, mataku tertuju kepadamu Tuhan, segenap hidupku kuserahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, dalam setiap langkah hidup kita, maka kita mau arahkan hati iman kita kepada Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Tolong kami untuk mengikuti firman-Mu ya Tuhan. Mohon ampun Tuhan atas dosa, salah, kekurangan kami. Ketika kami kurang mengikuti akan firman-Mu. Apalagi ketika kami tidak mengikuti firman-Mu, kami dosa Tuhan, kami salah kepada-Mu Tuhan. Untuk itu kami mohon ampun ya Tuhan. Firman-Mu berkata, jika kami mengaku dosa salah kami, Tuhan adalah setia, Tuhan adalah baik, mengampuni, menyucikan kami dengan darah-Mu dari segala dosa salah kami. Ajari kami hidup pegang sabda-Mu, hidup turut sabda-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi peneguhan, Engkau memberi pembaharuan, Engkau memberi penguatan iman kepada kami. Sekali kami mau mendengarkan Tuhan, kami mau tetap mendengarkan Engkau, kami mau terus diarahkan oleh-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami supaya tiap hari kami mau hidup menyenangkan Tuhan, kami mau hidup muliakan Engkau. Dan dengan itu apa yang firman-Mu katakan, kami akan bahagia, kami akan senang, kami akan tenang, kami akan damai, karena ada Tuhan yang menjadi Allah, menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih meneraikan oleh Roh-Mu yang kudus akan hidup ibadah, akan firman-Mu pada tiap pribadi kami. Mohon berkat Tuhan untuk jemaat yang tidak dapat hadir. Mohon berkat Tuhan untuk pemerintah dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa Surga. Kami mau akhiri pertemuan ibadah kami. Kami mau kembali ke tempat masing-masing dan dalam tugas-tugas yang Tuhan amanatkan di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai bapak-bapak, Engkau menyertai ibu-ibu, Engkau menyertai anak muda, remaja, sampai dengan anak-anak yang kecil. Engkau lindungi kami siang dan malam, di mana saja kami berada. Engkau Tuhan yang menaungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya uluran tangan-Mu, anugerah kasih berkat-Mu, Engkau terus limpahkan dalam hidup kami. Itu sebabnya tiap hari kami arahkan iman kami kepada-Mu, dan kami percaya Tuhan limpahkan anugerah kasih berkat dalam hidup kami semua. Demi Allah Bapa yang baik, demi Yesus Tuhan yang mulia, dan demi Roh Kudus penolong yang setia buat kami umat yang percaya. Kami mengakhiri pertemuan ibadah penuh syukur dan sukacita. Terimalah juga persembahan umat-Mu yang penuh dengan cinta kasih kepada-Mu. Engkau balas memberkatinya. Kami tamatkan ibadah kami Bapa